Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita kuliah 2 kali ya, mata kuliah kimia dasar yang seharusnya Selasa kemarin, karena kemarin ada beberapa mahasiswa yang ikut promosi program studi, makanya saya ganti hari ini. Jadi hari ini kita kuliah 2 mata kuliah, kimia dasar sama ekologi umum. Ini saya mulai dari kimia dasar dulu. Oke, jadi kita minggu ini di pertemuan daring yang kedua, ini sudah total minggu keempat ya kita kuliah. Ini kita akan belajar tentang stokiometri. Jadi stokiometri ini nanti ada 3 bagian. Nah, minggu ini kita belajar dulu yang stokiometri 1. Jadi definisi stokiometri itu apa? Stokiometri itu merupakan dasar perhitungan kimia yang menyatakan relasi kuantitatif rumus kimia dan persamaan kimia. Nah, kata stokiometri ini itu berasal dari bahasa Yunani kuno, stoicheon yang artinya itu elemen dan metron yang berarti pengukuran. Jadi, mulai bab stokiometri ini kita belajar kimia yang mirip-mirip dengan matematika ya. Jadi, isinya itu semuanya tentang hitung-hitungan gitu. Jadi pentingnya mempelajari ilmu stokiometri dalam bidang biologi itu untuk apa sih? Nah, di antaranya itu yang pertama, kita bisa menentukan konsentrasi pupuk yang akan digunakan pada aplikasi tanaman yang akan kita tanam. Kemudian juga untuk menentukan pH atau derajat keasaman. Dan juga bisa digunakan untuk menghitung penurunan atau kenaikan senyawa bahan alam. Nah, dalam hal ini itu untuk bisa melakukan aplikasi yang 3 tadi itu, kita perlu memahami bab kimia unsur, rumus molekul, dan juga rumus empiris. Jadi untuk menentukan rumus empiris itu ada beberapa yang dilakukan, yaitu yang pertama, rumus empiris ditentukan melalui rumus molekul, yaitu dengan menyederhanakan jumlah atom penyusun rumus molekul agar diperoleh bilangan bulat terkecil. Dan yang kedua, caranya yaitu dengan menentukan melalui perbandingan mol unsur-unsur penyusun senyawa dengan syarat massa diketahui. Nah, ini jadi kita masuk yang pertama ya. Jadi MR atau massa atom relatif rumus empiris dikali N itu sama dengan MR rumus molekul. Jadi rumus empiris dikali N itu sama dengan rumus molekulnya. Ini bisa dilihat di contoh yang pertama. Yang ini ya, jadi rumus molekul dari glukosa itu gula ya, adalah C6H12O6. Nah, kalau disederhanakan bentuknya CH2O dalam kurung dikali 6. Ini artinya sama ya, ini sama ini tuh sama. Jadi dengan demikian rumus empiris dari glukosa itu yang ada di dalam kurung ini, CH2O ini, sedangkan 6-nya ini merupakan N-nya. Kemudian kita langsung masuk ke contoh yang kedua. Jadi, suatu senyawa memiliki rumus empiris CH2O. CH2O sama kayak tadi ya, ini CH2O. Jika MR senyawa tersebut 150, maka tentukan rumus molekul senyawa tersebut. Jadi karena MrCH2O itu kita harus hitung dari masing-masing unsur yang ada di CH2O. Di CH2O ini ada 3 unsur ya, ada unsur C, unsur karbon, kemudian ada unsur H, unsur hidrogen, dan juga ada unsur oksigen. Nah, MR itu bisa dilihat di mana? Di sistem periodik unsur yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya. Nah, MR ini merupakan jumlah total AR dari seluruh unsur yang ada. Jadi, 1 kali ARC karena di sini C-nya cuma 1, kemudian 2 kali ARH itu karena hidrogennya ada 2, H2, dan 1 kali ARO. Nah, nilai ARC itu 12, kemudian nilai ARH itu 1, dan nilai ARO itu 16. Maka di total MrCH2O itu 30. Kemudian kita masukkan ke rumus yang warna biru ini, MR rumus empiris dikali N sama dengan MR rumus molekul. Jadi MR-nya tadi berapa? 30 dikali N itu
sama dengan MR rumus molekul. MR rumus molekulnya sudah diketahui di soal, yaitu 150, jadi N-nya sama dengan 150 dibagi 30, hasilnya 5. Kemudian untuk menentukan rumus molekulnya, tinggal kita kalikan aja. Jadi karena tadi rumus empirisnya CH2O, nah kita udah ketemu nih nilai N-nya itu 5 ya, berdasarkan perhitungan yang sudah dihitung di atasnya. Jadi kita tinggal menuliskan CH2O di dalam kurung dikalikan 5. Jadi rumus molekulnya C5 H2 ini dikalikan 5 jadi H10 dan O5. Jadi rumus molekulnya ketemunya C5H10O5. Itu rumus molekul. Nah, kalau misalnya bingung, itu di sistem periodik ini sudah diketahui nilai AR-AR-nya. Jadi ini ya, 1,00797 di setiap unsur itu juga ada nilai AR-AR-nya berapa. Dan kalian nggak perlu menghafalkan nilai AR dan MR dari setiap unsur karena biasanya di soal itu sudah diketahui, sudah disediakan gitu ya. Jadi kalian tinggal menghitung aja. Nah, kemudian ini kita masuk ke stokiometri larutan dan gas ideal. Jadi yang kita pelajari itu ada dua, ada stokiometri jenis larutan dan stokiometri gas ideal. Sesuai namanya berarti ini materinya itu berbentuk larutan. Jadi ini nanti dipakai untuk menghitung senyawa yang bentuknya cair atau larutan, dan stokiometri gas ideal ini yang materi berbentuk gas. Kemudian stokiometri larutan ini tergantung kepada jumlah zat terlarut. Nah, dinyatakan dalam 3 bentuk. Ada molalitas, ada molaritas, dan ada fraksi mol. Kemudian stokiometri larutan ini juga sifat koligatifnya itu meliputi 4 hal, yaitu yang pertama penurunan tekanan, kemudian kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan juga tekanan osmotik. Nah, keempatnya ini itu ada pada larutan elektrolit maupun non-elektrolit. Kemudian juga bergantung pada ionisasi dan faktor Van Hoff-nya. Faktor Van Hoff itu ukuran efek zat terlarut terhadap sifat koligatif seperti 4 hal ini ya yang sudah disebutkan. Jadi kayak tekanan uap, kemudian kenaikan titik didih maupun penurunan titik beku. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu molalitas. Molalitas itu simbolnya M kecil, kalau molaritas itu simbolnya M besar. Jadi molalitas adalah jumlah mol atau N zat terlarut di dalam 1 kilogram. 1 kilo itu 1000 gram ya. Jadi di dalam 1 kilogram pelarut. Molalitas didefinisikan dengan persamaan sebagai berikut. Ini rumusnya. M sama dengan N per P, di mana M-nya itu merupakan molalitas larutan, satuannya mol per kilogram, dan P itu massa pelarut, dan N-nya itu jumlah mol yang terlarut. Jadi kalau molalitas itu simbolnya M kecil, kalau molaritas itu simbolnya M besar. Nah, molalitas itu berbeda dengan molaritas. Jadi kalau rumusnya molalitas itu M sama dengan N per P, kalau rumusnya molaritas itu M sama dengan N per V, di mana kalau tadi P-nya itu massa pelarut, nah kalau di molaritas itu V-nya itu sama dengan volume. Kita masuk ke contoh soalnya. Jadi ini contohnya ya, yang pertama ada larutan 1 molal NaOH dengan MR-nya sekian, 40, terbuat dari 40 gram NaOH dengan titik-titik gram pelarut. Yang ditanya itu gram pelarutnya berapa. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Jadi massa NaOH-nya kan udah diketahui ya, 40 gram. Kemudian MR-nya juga diketahui. Jadi M-nya ini juga diketahui. Jadi masanya itu 40 gram, kemudian mRNaOH 40, dan molalitasnya itu 1. Ini ya, larutan 1 molar. Kemudian kita cari gram pelarutnya. Kita masukkan rumus M sama dengan N per P, di mana ini kalau dijabarkan itu N per P sama dengan gram per MR dikali 1000 per P. Nah, ini dimasukkan semua yang udah diketahui ini, hasilnya jadi 1000 gram. Jadi
gram pelarut yang ditanyakan pada contoh yang pertama itu nilainya 1000 gram. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, ini molalitas larutan etanol C2H5OH 46%, massa dalam airnya berapa? Nah, diketahui ini ya, ARH1, ARC12, kemudian ARO-nya 16. Diketahui massa etanol 46% massa, yang ditanya molalitas larutannya. Massa etanol itu 46% itu sama dengan 46 gram etanol. Kemudian massa pelarut itu rumusnya sama dengan massa larutan dikurangi massa etanol. Jadi karena massa larutannya itu 100 gram dikurangi 46 gram jadinya 54 gram. Kemudian kita masukkan ke rumus molalitasnya. Jadi gram per mr dikali 1000 per P sama dengan gramnya 46 ya. 46 gram etanol dibagi jumlah mr-nya. Mr itu dari jumlah total C2H5OH ini. Jadi semuanya di total hasilnya 46 dikali 1000 per pelarutnya, massa pelarutnya 54 gram. Jadi hasilnya 18,52 molal. Terus kita masuk ke fraksi mol. Fraksi mol merupakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap mol larutan. Jika mol pelarut itu dinyatakan dengan simbolnya Na dan mol zat terlarut dinyatakan dengan NB, maka fraksi mol pelarut dan zat terlarut itu dinyatakan dalam persamaan XA sama dengan Na per Na plus NB, XB sama dengan NB per Na plus NB, di mana jumlah fraksi mol total itu sama dengan 1. Jadi rumusnya XA plus XB itu hasilnya sama dengan 1. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Hitunglah fraksi mol pelarut dalam larutan urea 10% jika fraksi mol urea dalam larutan itu 0,03. Jadi diketahui fraksi mol urea atau NB-nya itu 0,03. Yang ditanyakan itu fraksi mol pelarut. Tinggal kita masukkan rumus aja. Jadi XA plus XB itu sama dengan 1, maka yang ditanyakan Na ya atau XA. 1 dikurangi nilai XB-nya. 1 dikurangi 0,03 sama dengan 0,97. Kalau ini mungkin lebih mudah ya daripada yang molalitas dan molaritas tadi. Kemudian kita lanjut ke penurunan tekanan uap larutan. Jadi senyawa di dalam bentuk uap itu akan menimbulkan tekanan. Nah, tekanan uap pada saat kesetimbangan di dalam ilmu kimia itu disebut tekanan uap jenuh. Zat yang memiliki tekanan uap tinggi itu berarti dia mudah menguap, atau bahasa lainnya dia disebut sebagai zat yang volatil. Sedangkan zat yang memiliki tekanan uap rendah itu dia berarti sukar menguap atau dinamakan non-volatil. Kebalikannya dari volatil ya. Nah, kemudian fenomena penurunan tekanan uap larutan ini terjadi ketika zat terlarut non-volatil ditambahkan ke dalam suatu pelarut murni. Dengan demikian, tekanan uap larutan ini lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murni. Nah, ini yang saya bold, ini penting ya, selisih antara tekanan uap pelarut murni dan tekanan uap larutan. Nah, itu yang dinamakan penurunan tekanan uap. Rumusnya delta P sama dengan XB dikali P0. Jadi, di mana delta P itu merupakan penurunan tekanan uap larutan, kemudian XB ini fraksi mol zat terlarutnya, dan P pangkat nolnya itu merupakan tekanan uap pelarut. Nah, penurunan tekanan uap merupakan sifat koligatif karena hanya tergantung pada konsentrasi atau fraksi mol zat terlarutnya saja. Nah, ini contohnya. Jadi, hitung tekanan uap larutan yang terdiri dari 30 gram urea, di mana urea itu MR-nya 60, di dalam 171 gram air murni pada suhu 298 Kelvin sama dengan 23,76 cmHg. Jadi yang ditanya itu tekanan uap larutannya. Yang diketahui apa aja? Ada massa urea ya. Massa ureanya 30 gram. Kemudian massa airnya itu 171 gram. Dan P0-nya ini 23,76 cmHg. Kemudian kita masukkan ke rumus,
Jadi kita cari mol air dan mol urea itu dengan menggunakan rumus M-nya, masanya dibagi jumlah MR-nya. Jadi mol air itu sama dengan massa airnya 171 gram dibagi MR-nya H2O itu 18. Jadi hasilnya 9,5. Kemudian mol urea itu rumusnya sama pakai M per MR, di mana masanya sudah diketahui 30 gram dan MR dari urea itu 60. Jadi hasilnya 30 bagi 60 sama dengan 0,5. Kemudian kita masukkan ke rumusnya penurunan tekanan uap larutan, delta P itu sama dengan XB, fraksi molnya, dikali P-nya. Jadi kita masuk ke rumus fraksi mol, NB itu sama dengan XB, maksud saya XB sama dengan NB per NB plus NA, dikalikan P-nya. Dimasukkan nilainya yang sudah diketahui itu hasilnya 1,188. Nah, kemudian kita masukkan karena yang ditanya tekanan uap larutan, jadi P-nya dikurangi delta P-nya. Jadi sama dengan 23,76 dikurangi 1,188. Hasil dari delta P yang kita hitung sebelumnya. Makanya tekanan uap larutannya itu hasilnya 22,572. Kemudian ada kenaikan titik didih. Jadi titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap air cairan itu sama dengan tekanan di permukaan. Jadi penambahan zat terlarut ke dalam pelarut ini menyebabkan penurunan tekanan uap. Jadi bila tekanan uap menurun, maka titik didihnya itu akan meningkat. Artinya titik didih larutan itu otomatis lebih tinggi daripada titik didih pelarut. Nah, untuk rumusnya delta TB sama dengan M dikali KB, di mana delta TB itu kenaikan titik didih larutan, satuannya derajat Celcius, kemudian M-nya itu molalitas larutan, dan KB itu ketetapan kenaikan titik didih molar larutan. Jadi nilai KB untuk setiap pelarut itu berbeda-beda, biasanya diketahui di soalnya nilai KB-nya. Kemudian kita masuk ke contoh. Jadi ini ada massa air yang harus disediakan untuk melarutkan 45 gram urea dengan MR-nya sudah disebutkan ya, MR ureanya 60, agar larutan mendidih pada suhu tersebut dengan nilai KB-nya 0,52. Jadi massa airnya itu berapa gitu, yang ditanya gitu ya. Diketahui massa urea ada 45 gram, kemudian titik didih larutannya juga sudah diketahui 101,95. Nah, yang ditanya itu massa airnya. Tinggal kita masukkan rumusnya. Jadi delta TB sama dengan titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut. Titik didih larutannya sudah diketahui 101,95 derajat Celcius. Nah, titik didih pelarutnya itu 100 derajat Celcius. Dikurangi jadi hasilnya 1,95 derajat Celcius. Kemudian kita misalkan massa pelarut itu sama dengan Y, maka rumusnya delta TB sama dengan M dikali KB. Dimasukkan semuanya nilai-nilai yang udah diketahui itu sehingga menghasilkan Y-nya atau massa pelarutnya itu massa airnya senilai 200. Nah, oke, ini jadi ada, karena ini hitung-hitungan ya, ini ada tugas, ada 3 soal aja. Nanti dikerjakan setelah kuliah selesai, dikumpulkan terakhir hari ini jam 10 malam. Jadi ini untuk materi kimia hari ini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Gimana? Ada yang ditanyakan nggak untuk yang bab stokiometri? Batas waktunya nanti malam, Bu. Iya, nanti malam. Ada tugas lain nggak kalian hari ini? Banyak, Bu. Oh, banyak. Oh, ya udah kalau gitu minggu depan ya, waktu kuliah Bu. kimia lagi. Minggu Iya, depan 1 minggu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Atau ada yang kurang jelas? Kan ini kan bukan teori ya, jadi kita udah mulai masuk ke
sistem hitung-hitungan. Jadi memasukkan informasi yang mana bakal dipakai. Ada yang kurang jelas nggak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya bakalan lanjut ke ekologi. Belum ada, Bu. Oke, nggak ada ya. Oke, saya akhiri dulu kuliah kimia dasar untuk hari ini. Terima kasih. Nanti dipelajari lagi PPT-nya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya ke Classroom ya. Nanti saya share materinya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.